Halo Sobat PPG, salam sehat selalu. Di video kali ini, saya akan menampilkan dokumenter tentang PPL Siklus 2 di SMP Negeri 10 Tegal. Pembelajaran yang saya terapkan merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempertimbangkan teaching at the right level dan implementasi asesmen yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. PPL Prajabatan merupakan praktik pembelajaran yang berbasis lesson study, sehingga pada tiap siklus memiliki 3 tahapan, yaitu plan atau perencanaan, do atau pelaksanaan, dan see yaitu tahapan di mana kita merefleksi kekurangan atau hambatan yang dialami, sehingga kita bisa menyusun strategi atau tindak lanjut agar pembelajaran di siklus berikutnya kita dapat melakukan perbaikan sehingga kekurangan atau hambatan yang sama tidak terulang kembali. Pada tahap plan atau perencanaan, saya merancang pembelajaran dengan kompetensi 3.8 dan 4.8 dengan tema tekanan. Akan tetapi pada pelaksanaannya yang hanya 2 jam pelajaran, saya mengambil materi tentang tekanan hidrostatis yang sekaligus juga melanjutkan pembelajaran oleh guru model sebelumnya. Di tahapan tersebut, saya juga merancang alat peraga yang dapat saya gunakan untuk demonstrasi di kelas agar siswa nantinya mengalami pengalaman belajar yang nyata tentang tekanan hidrostatis, sehingga diharapkan pengalaman yang nyata tersebut dapat membentuk pemahaman yang lebih dalam bagi peserta didik. Pada tahap do atau pelaksanaan juga terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pelaksanaan pembelajaran saya dahului dengan salam, motivasi pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar, penyampaian tujuan belajar, serta apersepsi sebagai pemahaman awal peserta didik tentang topik yang akan mereka pelajari hari itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat ya. Coba kita tes dulu semangatnya ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke. Ada yang belum hadir hari ini? Ada siapa? Sabrina. Kenapa? Oh, berangkat tapi terlambat. Iya, terlambat atau sakit? Oh, sakit, ya Allah. Ya udah, kita doakan ya mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa bergabung lagi di sini. Oke. Halo. Oke. Hari ini kemarin Bu Dika ngajarin apa ya? Tekanan apa? Tekanan batin? Oh, tekanan hidup. Terus apa lagi? Tekanan apa ya? Ada yang masih ingat? Tekanan zat padat. Pinter sekali Mas Rafa ya? Iya, oke. Hari ini kalau kemarin kita sudah belajar tentang zat padat, tekanan zat padat, sekarang kita akan belajar tentang tekanan zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Kompetensi yang akan kalian dapat itu adalah memahami tekanan zat cair dan penerapannya, kemudian menyajikan hasil percobaan. Jadi nanti saya bawa dong-dong banyak banget begini, itu karena kita melakukan percobaan gitu. Saya sengaja ini cuma satu, kalau semuanya saya beri ini, nanti akan jadi ribut sekali. Jadi kita jadikan satu ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan zat cair. Melakukan percobaan juga. Jadi kalian akan memahami, melalui percobaan ini kalian akan memahami pengaruh apa saja yang mempengaruhi, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Selanjutnya, oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu, kemarin liburan ya, liburan semester kalian kemana? Liburan kemana? Di rumah aja. Kasihan amat sih. Ada yang berlibur ke kolam renang gitu, ke laut gitu kan? Tegal deket laut sih. Ada ke laut. Ada yang ke kolam renang? Oh iya. Kalau dulu, iya, saya cerita dulu ketika saya SMP kan main ke kolam renang. Saya suka bermain ini loh, melemparkan koin ke kolam renang, terus lompat cepet-cepetan sampai ke bawah duluan, ngambil itu koin, itu yang dapat juara. Nanti dapat snack dari pelatih renang saya. Begitu. Ada yang begitu nggak?
Oh, enggak. Coba nanti kalian itu ya rasakan. Yang kalian rasakan apa? Sesek ya? Sesek. Jadi air itu rasanya kayak mau masuk ke telinga, ke hidung kayaknya mau masuk gitu. Dada juga dipenuhi air. Jadi air yang tenang, yang diam, itu ternyata punya energi, punya gaya, yaitu namanya tekanan hidrostatis. Pada kegiatan inti, saya melakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta didik yang sekaligus menjadi dasar saya untuk memetakan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian, sebelum itu, kalian sudah belajar tadi malam? Oh, belum. Nggak apa-apa. Sekarang pretest dulu ya. Ini fungsinya untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang tekanan hidrostatis. Dikerjakan cukup disilang atau dilingkari jawaban yang kira-kira benar. Tidak usah turun-menurun. Waktunya hanya 3 menit. Dan ini cuma 3 soal. 1 menit untuk 1 soal itu sangat lama. Gitu kan? Selanjutnya, saya melakukan pemetaan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Pemetaannya saya buat berdasarkan 2 kriteria, yaitu gaya belajar dan kesiapan peserta didik. Nah, disinilah letak aspek berdiferensiasinya, karena pelaksanaan pembelajaran membedakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Masing-masing ada 2 kelompok. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan pengamatan dan profiling data peserta didik pada PPL pekan sebelumnya. Selain itu, pembagian kelompok juga berdasarkan atas kesiapan peserta didik dari hasil pretest, sehingga diharapkan siswa dengan kesiapan belajar yang matang dapat menjadi tutor bagi anggota kelompoknya yang lain. Sudah berkelompok belum? Oke, kelompok 3 mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Kelompok 4 tepuk tangannya mana? Bagus, kelompok 5 sekarang. Good. Kelompok 6. Alah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu menyampaikan pembelajaran dengan media video untuk siswa dengan gaya belajar visual, menyusun modul untuk siswa dengan gaya belajar auditori, dan demonstrasi praktikum terbimbing untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik. Air merupakan salah satu jenis zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, termasuk ke dalam fluida adalah zat. Udah nggak? Hah? Oke, sebagian ada yang mudeng, sebagian ada yang enggak ya. Kalau enggak, kalau masih sebagian ada yang tidak paham, maka saya bawa kalian ke percobaan yang lebih nyata. Nanti gini, kamu nanti kan nutup ya. Nanti kamu mengukur jarak luncurannya. Nanti kamu sini aja ya, biar kelihatan. Mengukur jarak luncurannya. Lubang pertama berapa senti, lubang kedua berapa senti luncurannya, dan lubang ketiga berapa senti, gitu ya. Nanti kamu sampaikan sama dia biar ditulis di depan. Yang lain yang tidak maju nanti ditulis di modul yang sudah saya bagikan tadi ya. Karena praktik pembelajarannya berupa demonstrasi, saya khawatir akan terjadi kekacauan yang menghambat praktikum. Jadi, malam sebelumnya saya menyiapkan rencana kedua dengan membuat video praktik dari saya. Dan ternyata praktikumnya cukup berhasil. Akan tetapi videonya juga tetap saya putar. Karena barangkali ada yang belum jelas melihat praktikumnya, mereka bisa melihat video slow motion dari video praktikum yang sudah saya siapkan. Luncurnya nanti kan ke sini. Nanti kamu ukurnya dari sebelum ini, dari lubang sampai ke panjang luncurannya kemana itu. Bukan maksudnya, misalnya kamu dipegangin sini aja. Kan itu luncuran misalnya ke sini nih. Iya. Di 10 gini. Iya. Oh. Sudah. Bukan. Di tabel, ada tabel sih halaman pertama sih. Oh, tabelnya mungkin nggak kelihatan. Kamu nanti buka di hitungan ketiga, saya megangin. Nanti langsung mundur, kamu nanti ngukur berapa luncurannya. Hasilnya disampaikan ke sini biar ditulis sama Nurul ya. Oke, 1, 2, 3. 2, bawah. 5. Bawah. 9. 9. Silakan ditulis.
Jadi jaga-jaga kalau percobaannya nanti berlangsung amburadul. Saya sudah melakukan percobaan semalam dan sudah saya jadikan video. Ini dia. Jadi kalian bisa lihat ya, ini lubang yang pertama itu jarak luncurannya lebih kecil ya daripada lubang yang kedua. Dan lubang yang kedua jarak luncurannya juga jauh lebih kecil. Jadi semakin ke bawah jarak luncurannya akan semakin panjang. Kenapa kok bisa begitu? Iya betul. Karena tekanannya semakin ke bawah semakin besar, pinter. Jadi kalau misalkan airnya tuh segini ya, kita bagilah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu ini misalkan 1 ons gitu kan. Sampai sini beratnya bukan 1 ons lagi, ini 1 ons juga, berarti beratnya jadi 2 ons. Yang ini 1 ons lagi, sampai sini beratnya bukan 2 ons lagi tapi 3. Semakin ke bawah semakin berat dan itu akan semakin menekan. Jadi kesimpulannya adalah semakin ke bawah semakin besar kedalamannya, maka semakin besar tekanannya. Tekanan apa Mas ya? Tekanan apa ya Mas? Hidrostatis. Bukan tekanan hidup ya Mas ya? Oke, spiritus. Sekarang kita bedakan dengan minyak. Tujuannya apa? Karena minyak sama air memiliki massa jenis yang berbeda. Kalau kalian perhatikan, minyak sama air dicampurkan, siapa yang di atas? Minyak. Siapa yang di bawah? Air. Berarti itu menunjukkan massa jenis siapa yang lebih besar? Air. Pinter. Nah ya, mengukur luncurannya. Nah, kamu membukanya. Satu doang. Iya, 1 doang. Tadi kan variabelnya ketinggian ya, jadi ada 3 lubang. Sekarang variabelnya itu zat cairnya, berarti ada hanya 1 lubang yang paling bawah, yang kita rasakan bahwa di sana kira-kira tuh tekanannya paling besar, tapi zat cairnya di sini berbeda. Yang satunya minyak, yang satunya air. Oke, sudah siap? Hati-hati. Sudah? Kalau sudah, dibuka. Nyong kepimenyong. Iya langsung. 1, 2, 3. Mundur biar yang lain kepanjangan itu. Nah, iya. 6. Oke, ini yang semalam dan kita bisa membedakan. Kalian bisa lihat ya. Ini jarak luncuran air sampai pol. Sedangkan jarak luncurannya hanya sampai sini. Dari sini kita bisa tahu bahwa 2 zat yang berbeda dengan kedalaman lubang yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang berbeda. Apa yang mempengaruhi? Massa jenis. Pinter. Tadi spidol mana ya, Dol? Nah, dari sini kita tahu simbolnya tadi ya, bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 2 dulu, kedalaman dan massa jenis. Dan ada satu lagi, ada yang bisa menebaknya? Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Percepatan gravitasi. Jenis G, gravitasi, dan H itu kedalaman. Contoh soal. Nah, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Seorang penyelam menyelam 3, berarti 30.000. Satuannya adalah atau ada satuan lain ya gitu, yaitu Pascal. Setelah itu, saya membimbing siswa untuk berdiskusi tentang latihan soal yang sudah saya siapkan berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Pada kegiatan ini, saya juga menerapkan strategi berdiferensiasi yang lain, yaitu diferensiasi proses, karena bahan diskusi masing-masing kelompok berbeda. Kelompok visual akan mencari tekanan hidrostatis, kelompok auditori akan mencari kedalaman, sedangkan kelompok kinestetik akan mencari massa jenis. Dan meskipun ada 2 kelompok yang sama bahasannya, bentuk soalnya juga tetap berbeda. Sekarang kalian akan melakukan diskusi kelompok. Silahkan buka modulnya halaman 6. Dibuka halaman 6.
Di situ ada soal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan ada kelompok ya, ada 6 kelompok ya. Silahkan dikerjakan sesuai nomor kelompoknya. Jadi kelompok 3 mengerjakan nomor, oke, rumus tekanan hidrostatis kan Rho kalikan G kalikan H. Berarti untuk mencari Rho itu gimana? Berarti pH Nah, pH per per P dikali G. G dikali H. Iya, betul sekali. Jadi untuk mencari ini, saya juga memotivasi peserta didik untuk berlomba-lomba menampilkan hasil diskusinya agar peserta didik aktif berkompetisi. Sebelah sini. Sini, Mas. Ada spidolnya? Ya, sebelah sini. Oh, ini berarti kan udah dicari semua nih. Terus Oke, kita bahas dulu ya. Ya Allah, ini tulisannya imut sekali. Dari belakang kelihatan apa enggak? Nah, oke, saya jelaskan ya. Di sini diketahui tekanan itu kedalamannya itu 10 cm. Pada saat pembahasan hasil diskusi, saya menemukan masih terdapat miskonsepsi dari siswa yang masih belum bisa membedakan konsep kedalaman dengan ketinggian. Karena soal yang saya berikan berupa ketinggian, harapan saya adalah mereka dapat menemukan sendiri angka kedalaman dari angka ketinggian yang sudah diketahui. Dari situ, saya berikan pembenaran bagi yang miskonsepsi dan penguatan bagi siswa yang sudah memiliki pemahaman yang benar. Oke, kalau yang ikan yang B, itu kan berarti kedalamannya di sini kan 40, sementara tingginya 50, berarti kedalamannya 40 cm. Tinggal diganti aja ini jadi 0,4. Selanjutnya, saya menyampaikan kebermanfaatan pembelajaran dengan mengaitkan pada fenomena pembangunan infrastruktur yang menerapkan konsep tekanan hidrostatis. Dengan kita mempelajari tekanan hidrostatis tadi, kita bisa membentuk bangunan yang lebih kokoh. Contohnya ini, bendungan yang dibangun, yang bagian bawahnya itu dindingnya lebih tebal. Nah, betul sekali. Karena tekanan hidrostatis yang paling bawah itu paling besar, jadi dindingnya harus kokoh begitu. Kalau enggak nanti jebol. Nah, ini kalau tidak mempelajari tekanan hidrostatis, kolamnya akan jebol. Karena dia membangunnya tuh sama dari bawah sampai atas itu rata gitu ya. Yang kedua tadi yang maju siapa ya? Oh, kelompok 3 ya. Kita beri penghargaan dulu untuk kelompok hebat. Untuk kelompok 3, silahkan maju ke depan. Oke. Cheese dulu, cheese. Oke, ya. Oh, belum ya. Ada 2 cheese. Oke. Kalau sudah ini ada proses ya, silakan dikerjakan. Ini prosesnya. Nanti dibuat tugas saja ya. Jawabannya di sebalik ini. Nah, nanti jangan lupa angketnya diisi ya. Minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa ya, habis ini kalian amati tempat penampungan air yang ada di sekitar rumah kalian. Bisa kolam renang, bisa kolam ikan. Amati apakah sudah menerapkan prinsip tekanan hidrostatis, gitu ya. Kalau sudah, dilaporkan di pertemuan yang akan datang di hari Rabu. Saya cukupkan sekian. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada, oke. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tahapan C, yaitu tahap merefleksi pembelajaran. Kalau dari perspektif saya sebagai pelaku utama, saya merasa kurang mempertimbangkan tahapan kegiatan discovery learning dalam pembelajaran, karena di tengah-tengah pembelajaran saya baru sadar kalau 2 jam saya sudah selesai, padahal kelas belum menyimpulkan pembelajaran hari itu. Mungkin berikutnya saya akan lebih mempertimbangkan tiap detail kegiatan dengan alokasi waktu yang disediakan. Kalau refleksi dari guru pamong, alhamdulillah saya mendapatkan refleksi yang cukup positif. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang terlupakan, yaitu pada pengukuran panjang luncuran air. Tapi selebihnya saya mendapatkan hasil yang positif. Kaitannya dengan tekanan, masa jenis. Kemarin balik belum? Belum.
harusnya ada dua, satunya minyak, satunya air yang gitu tadi dengan kedalaman yang sama. Jatuhnya kan beda, minyak kan enggak, maksudnya minyaknya tadi dilubangi berapa? Enggak, satu aja, airnya satu dengan ketinggian sama, berarti nanti airnya jangan 3 lubang, 1 lubang aja sama dengan ini. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa masa jenis minyak itu lebih kecil, jatuhnya lebih kecil. Masa jenis air ini besar dari juga, otomatis jatuhnya kan lebih jauh. Lebih jauh, berarti tekanan dan cairnya bisa. Itu yang menjadi konsepnya kan ada 2 variabel. Tekanan itu sebagai kedalaman sama kayak apa. Yang kedua harus ada 2 set. Mari balai ini sudah betul. Harus dicoba dulu. 2 percobaan itu. Cuma hanya jaraknya itu harus ditekankan. Iya, biar nanti balai harus menekan kita jangan sampai situ aja. Biar siswa bukan. Oh, tekanan yang kedalaman. Tekanan yang intinya kayak ini lebih jauh mana aja jatuhnya. Oh, lebih jauh air ya Pak. Jadi tekanannya lebih besar malah. Air. Masa jenis iya, masa jenis air berapa 1000, masa jenis air berapa? Berarti gimana? Oh, masa jenis itu makin besar, tekanan makin besar. Itu siswa yang menentukan. Yap, itu tadi dokumenter saya terkait PPL siklus 2. Semoga dapat mengantarkan saya untuk dapat nilai yang terbaik serta menjadi rujukan bagi sobat PPG lainnya. Saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang menonton sampai selesai dan mohon maaf jika ada salah dari saya. Karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.